Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IG Live Podcast Ngobras, Ngobrol bareng Sahabat. Dan salam satu hati untuk para sahabat yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Dan kali ini kita akan berbicara dengan tema yang menarik, yaitu tentang ide bisnis kreatif di masa kini. Sebelum kita lanjut, kita pin dulu ya tema hari ini. Ide kreatif di masa kini. Oke, sambil menunggu, bisa sebutin dari mana aja teman-teman? Oke, kita bisa absen dulu teman-teman dari mana saja? Oke, dan sambil menunggu teman-teman lain untuk menonton, jangan lupa untuk follow di akun IG, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di Sahabat Satu Hati ya. Oh, banyak sekali ya. Ada dari Karawang, ada dari Solo, ada dari Cirebon. Thank you for joining us. Wah, mulai rame ya. Oke, kita sapa-sapa dulu dan hari ini kita mempunyai narasumber yang sangat menarik sekali, yaitu Sadira Aulianisa. Dia adalah runner-up AHMB Student 2018. Dia juga seorang pengusaha muda, founder Saulia Art, nama bisnisnya yang sudah dia jalankan sejak beberapa tahun terakhir, sejak dia SMP dan SMA. Dan juga saat ini adalah mahasiswi ITB jurusan Seni Rupa. Nah, ada Jakarta, ada Malang, ada Kebumen. Thank you for joining ya. Thank you supportnya. Kita masih menunggu Sadira juga untuk bergabung dengan kita. Kita sapa-sapa dulu semuanya. Oke, Sadira belum masuk. Oke, teman-teman yang lagi di balik layar bisa bantu untuk manggil Sadira. Ya. Oke, Sadira sudah join ya. Oke. Kita tunggu Sadira. Hey, Assalamualaikum Sadira. Waalaikumsalam. Apa Halo Kak, kabar? Alhamdulillah. Suaranya kedengeran Ya, nggak ya? jelas sekali. Gimana kabarnya nih? Oke. Kesibukannya saat masa pandemi ini bagaimana nih? Ya kesibukannya biasa ya, melukis, berkarya, terus paling explore gaya baru. Ya masih berkutat di bidang kreatif. Oh, tentu ya. Si Sadira ini dulunya adalah peserta AHMB Student dan dia menjadi salah satu runner up dan keren banget dia kalau banyak yang melakukan ide bisnisnya itu kayak eh, sepertinya bergema ya suaranya. Oke, biasanya ide bisnisnya itu berupa produk. Kalau Sadira ini memberikan sentuhan-sentuhan seni ya, dan nanti kita akan eksplor seberapa dia kreatif. Tapi sebelum kita eksplor, kita share foto karyanya Sadira ya. Nah, ini salah satu karya Sadira waktu di AHM Student. Jadi dia melukis di Telenan. Ini bisnisnya ya, bisnis Sadira ya, namanya Saulia. Ya, boleh Iya. diceritain nggak soal bisnisnya ini? Nah, jadi ceritanya itu aku tuh jualan kayak semacam bisnis alenan kayu, terus depannya Hmm, itu dilukis. Jadi lukisannya itu bisa request berdasarkan teman-teman maunya gimana, ataupun kayak apa namanya, semacam kasih referensi gitu, kasih foto bisa. oke. Itu dari sejarahnya boleh ceritain nggak awal mulanya berdirinya bisnis ini? Boleh, boleh. Nah, jadi awalnya itu aku itu sempat sekitar tahun 2016 aku sempat jualan kanvas ya, lukisan kanvas, dan Hmm, cukup besar ukurannya, sekitar 60 kali 80, oke. dan
karya itu aku jual ke rekan orang tua. Mm-mm. Ya untuk itu waktu itu harganya cukup lumayan. Iya ya, karena Dan ukurannya besar ya. hampir 1 meter tapi nggak nyampe sih. Mhm. Terus, terus habis itu eh, waktu jual teman-teman pada bilang kayak, terus itu Oke oke. ada yang ngomong gitu. Terus akhirnya aku kayak coba jual lagi kan. Nah ini lukisannya salah satu yang aku jual di akhir tahun 2016. Yang beli, Oke oke, ini yang ini ya. yang beli, yang beli lukisan ini waktu itu orang tuanya temanku buat Mhm. dijadikan hadiah untuk Kapolda di Kepri. Wow, keren banget ya. Berarti pede ngasih lukisan karyanya Sadira ini berarti memang sudah dipercaya berkualitas. Nah, tapi pasti kan mahal ya. Maka nggak semua anak muda yang mungkin menggemari seni jadi nggak bisa beli nih. Gimana tuh? Akhirnya berkreasi bagaimana? Nah, akhirnya karena udah banyak yang maksudnya udah ke exposure buat oh ya Sadira itu jualan lukisan gitu kan. Alhasil pada bilang kayak Dir pengen dong, pengen dong, pengen dong. Nah, akhirnya aku mikir kan apa ya kira-kira sebuah media yang cocok buat teman-teman atau kalangan remaja, terus praktis juga kayak bisa dijangkau sama mereka. Nah, Hmm. alhasil apa ya kayak waktu itu tuh ada di sekolah kebetulan waktu itu anak kelas 1 SMA dapat dapat dana kewirausahaan dari sekolah. Nah, pas banget momentumnya sama sama apa namanya sama aku buat aktualisasiin karya ini gitu. Jadinya Hmm. talenan ini aku jadiin semacam uh, apa produk yang dijual waktu kewirausahaan itu dari dana itu. Oke. Nah, setelah event itu berakhir, kan kalau orang kan udah pada tutup lapak ya. Nah, Cuma seru-seruan karena buat lomba ya, ke banyak orang gitu juga ya. iya. Nah, Hmm. jadi karena udah apa namanya? Karena orang udah pada tutup lapak, karena ini emang apa ya istilahnya udah passion aku dan ya emang pengennya berkarir di situ. Jadinya ya Mm-mm. udah terusin aja karena udah dapet pasar. Oke, terus akhirnya menjadi ciri khas ya telenan ini. Kalau saya lihat telenan tuh ingatnya dapur aja pengen makan. Ini jadi sesuatu Ya, yang beda ya. Terus ini memang Sadira mau jadiin ciri khasnya Sadira ya di masa-masa mendatang ya telenan ini ya. Iya, iya. Dan kalau boleh tahu ini bakat seninya ini dari mana sih? Dari orang tua atau Sadira menemukan dari teman-teman atau gimana tuh explore yang pertama kali? kalau misalnya ditanya dari siapa ya, aku tuh juga bingung. Soalnya uh, papaku sama mamaku bukan bukan seniman, Oh gitu. alias Mm. mama itu pegawai negeri. Ya. Terus buat apa namanya? Buat kalau keturunan tuh mungkin kurang tahu sih. Cuma kata orang tua dulu-dulunya itu kayak kakeknya itu ada yang pengrajin kayu gitu, kayak dijadiin keris. Mm-mm. Hmm. Oke, mungkin dari turun-temurunnya ada darah Gimana kak? Eh, boleh diulangi? yang sempat keputus terus akhirnya di Sadira muncul lagi ya. Terus akhirnya dalam keputus akhirnya muncul lagi seninya di generasi ya. Dan orang sekali ya dengan bakat seninya Sadira ini ya sampai Ya, um, sebenarnya tuh agak agak ada ceritanya bittersweet gitu sih. gimana itu? Wah, kalau jadi tuh aku tuh dulu waktu SD sama sekali nggak menggambar. Aku Hmm. SD justru MT terus yang puisi yang istilahnya itu melibatkan melibatkan keterampilan public speaking. Nah, Hmm, oke. sampai
di kelas akhir SD gitu ya, atau udah mau masuk SMP, aku ketemu sama guruku gitu. Guruku ini namanya Bu Lina. Bu Lina narik aku kan kayak, ayo kita bikin lomba-lomba poster. Terus di situ sih aku mulai kayak starting point buat serius di art. Oke. Nggak kepikiran juga sih dulu bakal jadi future artist gitu. Dan ini ya, keluarga mendukung ya Sadira ya untuk kegiatan ini ya. Betul. Ya, ya, ya. Dan teman-teman nih, kalau yang sedang nonton boleh nyicil pertanyaan di kolom komentar dan nanti kita akan tanyakan bareng-bareng ke Sadira pertanyaan dari teman-teman dan akan ada hadiah menarik berupa pulsa yang lumayan lah buat beli kuota ya. Jadi bisa untuk pertanyaan favorit nanti kita akan share di sana. Nah, ngomongin soal itu tadi ya, inovasi tadi Sadira sudah mengganti bahan lukis dari sesuatu yang mahal dengan telunan supaya lebih murah. Nah, ngomongin soal pandemi ini, kita kan tahu ya orang tuh susah ya cari uang, biasanya situasinya menantang banget ya. Sadira malah ini lagi laku-lakunya bisnis melukis online ya. Jadi ada jasa pelatihan training online. Ini menarik banget ya, malah dapat pemasukan dari situ ya berkah pandemi ya. Bisa diceritain nggak sih bisnisnya itu? Jadi karena menurutku kalau kita pengen belajar, pengen dapat ilmu yang baru ya, kita tuh juga harus memberikan juga ke orang lain agar gelas itu tuh bisa selalu terisi. Nah, jadi aku mencoba untuk membuka kelas atau workshop online. Nah, itu tuh sebagai wadah buat ini sih, buat istilahnya biar ilmu yang udah dipelajari nggak lupa dan bisa tersalurkan ke. Sebenarnya bukan cuma masalah butuh duit ya, tapi sebenarnya Sadira suka sharing juga berarti ya. Suka. Oke. Terus gimana ceritanya? Nah, jadi sebenarnya aku juga udah bikin dari tahun lalu sih, tapi waktu itu belum online. Waktu itu masih teman-temannya datang ke rumah, mereka langsung live di sini. Oh ya, itu teman-temanku, adik kelasku yang kemarin kelas offline ya. Ya, tahun lalu ikutan workshop. Nah, jadi setelah tahun lalu dinilai cukup berhasil dan ngomong-ngomong teman-teman 2 orang ini tadinya belum pernah melukis yang pakai akrilik yang ribet begini. Jadi ini first time buat mereka. Serius itu udah cakep banget tuh. Ini gurunya jago banget berarti ya. Nah, emang targetnya itu yang pemula, karena kalau pemula itu menurutku buat masuk ke hal begini emang bingung sih mau cari informasi kalau nggak ada guru itu di mana. Dan menurutku ini juga menjadi celah buat aku masuk ke dalam perworkshopan pemula ini. Iya. Nah, terus akhirnya Sadira di masa pandemi ini mengubah workshop offline-nya jadi online. Itu kok kepikiran kayak gitu tuh, idenya dari mana tuh? Jadi banget ikut webinar online. Anak-anak webinar ya? Karena kan ilmu kan nggak cuma dari kelas ya. Iya benar. Nah, jadi kalau aku pikir-pikir kayak, kok aku terus sih yang dapat ilmunya, maksudnya kayak aku udah cukup dapat banyak insight gitu ya. Maksudnya kayak, maksudnya udah kayak sering banget gitu. Kenapa nggak aku aja yang bikin gitu, ngasih ilmu juga gitu. Nah, jadinya aku kepikiran buat ini, dan kenapa enggak? Karena waktu kemarin itu juga banyak yang istilahnya masih libur sekolah dan banyak orang tuh kecenderungannya buat rebahan terus kan. Jadi daripada nggak ada ngapa-ngapain, terus kayak bosan juga, mending kita bikin sesuatu yang bisa menambah skill dan ya emang seru aja gitu buat karya. Terus reaksi ini gimana para apa ya, siswa ya istilahnya? Ini hasil karya siswa ya, udah muncul belum tuh? Oh masih proses nih. Karya pesertaku namanya Zahra, dia dari Jakarta. Nah,
Soalnya kayaknya mungkin orang-orang tuh kayak gimana sih kalau misalnya online tuh pasti nggak efektif, atau kalau misalnya online pasti ntar susah deh konsultasi ini bener apa enggaknya gitu. Mm-mm. Nah, bener sih nih yang lumayan tricky sih. Tapi kalau misalnya kita kan sebelumnya udah pernah mengalami nih problem-problem yang mereka udah alami. Jadi buat buat nge-covernya itu lebih apa ya, lebih bisa dijelaskan kalau misalnya ini kayak gini nanti hasilnya gimana, kalau misalnya kayak gimana nanti hasilnya gimana. Gimana ya, Jadi ini ya pokoknya langsung dipandu terus ya dari iya. pengalaman-pengalaman Sadira yang sudah dilakukan sebelumnya. Menarik, menarik banget. Nah, ini berarti umurnya siapa aja bisa ikutan, Sadira? Siapa aja bisa ikutan. Oke. Nanti kalau pengen ikutan tinggal hubungi Instagram Sadira ini ya, berarti ya. Oke, nah Sadira sebelum lanjut lagi ke pembahasan tentang ide bisnis kreatif di masa masa kini lah, yang masa yang sangat menantang di saat ini, ada pertanyaan juga nih dari beberapa sahabat yang sedang menyaksikan. Eh, dari Etnuik lalu, Kak mau tanya dong, apakah sudah hobi melukis dari kecil? Kalau dibilang dari kecil sih iya suka, Hmm. tapi nggak serius. Ah, ya, 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 ya. Jadi Next ya, kita bisa ke nggak pernah pertanyaan. Kenapa? jadi jadi nggak pernah ikut-ikutan kayak lomba atau kayak istilahnya tuh portofolionya banyak itu, aku nggak ada. Tapi sekarang udah dia, udah mulai jaya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Hei Amrut. Kakak pernah nggak sih sewaktu-waktu kakak stuck ide gitu, kayak ide nggak Hmm? bisa keluar, gimana cara nge-refreshnya? Boleh. Kalau art block ya, art block. Kalau misalnya art block itu macam-macam sih. Kadang art block itu karena emang nggak mood, suasana nggak mendukung, atau emang nggak ada ide aja gitu. Kalau Hmm, misal kalau misalnya aku sih buat mengatasi itu bisa kayak tinggalin dulu karyanya, kayak aku keluar dulu nonton, jalan-jalan, atau sekedar baca buku itu juga cukup membantu. Kalau mungkin misalnya kalau habis misalnya hmm? kalau misalnya Mungkin itu kalau habis juga IG live lu gini tambah kreatif ya, Sadira. iya. Habis IG live gini jadi tambah. Gimana gimana lanjut, sorry kepotong. Heeh. Nah, kalau misalnya masih masih kurang juga, mungkin bisa ngobrol sama teman atau orang yang sesama sesama uh, insan kreatif buat buat nge-keep up, explore atau Hmm. brainstorming ide itu. Oke, jadi manusiawi lah ya kalau lagi mentok idenya, tinggal cari stimulus-stimulus lah, kayak gitu ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan nih dari Rahel Asni. Bagaimana cara kakak menjaga konsistensi dalam mengembangkan kesenian kakak? Nah ini Sadira ini udah bukti konsistensi ya, udah bertahun-tahun konsisten menjalankan ini, tidak sekedar hobi tapi juga menjadi bisnis. Nah ini gimana sih bisa konsisten? Jadi kenapa kita harus konsisten? Karena kita udah punya tujuan ke depannya. Misalnya nih, Hmm. aku pengen jadi seniman. Um, ya nggak mungkin dong tiba-tiba nanti pas udah gede jadi seniman gitu kan. Jadi Jadi hal-hal yang harus aku lakukan supaya nantinya bisa jadi seniman adalah um, ya terus terus mencoba berlatih, mencoba hal-hal baru. Gak mesti sih kayak misalnya kita sukanya potret, ya udah dikerjain terus potret, tapi gak mesti terus-terusan. Bisa diselingi Hmm. sama tema yang lain, bisa tentang pemandangan atau semacam ide-ide yang surrealis. Cuma nantinya kalau misalnya udah, ya kita balik lagi sama tujuan awal, ya ke potret tadi. Jadi nggak Nah, apa-apa ya rekreasi sedikit-sedikit, tapi goal utama yang ciri khas utamanya, tujuan utamanya tetap dipegang ya untuk utamanya ya. Oke, oke. Nah, kembali nih ke pertanyaan dari kita. Ini kan Sadira sudah membuktikan ya, bukti bahwa masa pandemi yang nggak bisa ketemuan aja masih bisa berbagi dengan kelas online melukis ya. Nah, apakah
ada ide-ide lain nih yang bisa mungkin Sadira share ke sahabat yang sedang menyaksikan bahwa ini loh ide ini bisa dilakukan buat teman-teman yang lain juga selain melukis ya misalnya. Kalau saran dari aku sih, teman-teman harus tahu dulu ini bisnisnya itu mau jangka pendek atau jangka panjang. Terus buat produknya itu teman-teman juga harus tahu kayak sebenarnya produk ini tuh buat ikutin tren atau emang teman-teman pengen pengen keluarin produk yang emang dari punya teman-teman sendiri kayak original produk gitu. Nah, karena ini sangat apa ya, sangat erat kaitannya sama perencanaan ke depan. Nah, terus selain itu juga teman-teman juga kayak harus tanya sama diri sendiri kayak kalau misalnya teman-teman suka di bidang kuliner bisa bikin semacam patisserie atau semacam makanan-makanan. Kalau misalnya teman-teman suka di crafting bisa dari kayak rajutan atau dari apapun yang berbau fashion dan macam-macam sih. Karena zaman sekarang tuh ya emang nggak terbatas banget karena emang seluas itu gitu. Iya ya, apalagi masa study from home ini yang biasanya waktu habis buat transportasi kita banyak lebih waktu spare ya untuk kita bisa berkarya ya Sadira ya. Ya, dan promonya gimana tuh? Harus online juga ya berarti ya? Iya, karena ya kalau misalnya zaman sekarang tuh kalau misalnya kita jualan langsung di lapak kan kayaknya kurang ya, maksudnya orang yang lihat doang yang tahu. Cuma kalau misalnya kita online, kita tuh bisa nge-reach out orang-orang yang di luar jangkauan kita gitu. Saya teman dari teman, terus bisa lihat dari ekspor atau dari berbagai macam promosi yang udah kita lakuin. Oke, menarik sih ya. Jadi saya itu kalau karena bukan orang dagang ya dan bukan dari keluarga dagang, kebayangnya kalau memulai bisnis itu harus punya barang dulu ya. Ternyata dari yang disampaikan ide-ide yang poin-poin dari Sadira sampaikan tadi itu intinya kalau kita punya hobi apa aja bisa di package yang menarik kayak bisa merajut, bisa bikin rangkaian bunga atau bisa membuat apa aja yang sesuai hobinya ternyata bisa dijual ya di online ya. Menarik banget. Oke, jadi ini yang teman-teman jangan sayang lah ya kalau waktu-waktu yang lebih longgar ini nggak dimanfaatkan untuk mengembangkan diri yang bisa jadi duit juga itu pasti jadi motivasi banget. Oke, Sadira kita kembali ke penanya ya. Boleh. Dari Sitorus si Hombing Ruslina. Gimana sih cara kakak mematok harga hasil karya kakak untuk bisa dijual ke orang-orang? Bagaimana patokan untuk menimbang harganya? Gak usah disebut harganya, tapi kisi-kisinya gimana sih mematok harganya? Kalau mau tahu harganya, DM Sadira ya, pesen dan beli. Jadi kalau buat nentuin harga itu ini cukup tricky sih karena banyak banget teman-teman yang dari orang-orang art juga pasti punya pertimbangan sendiri dong buat nentuin berapa sih nilai dari karyanya itu. Nah, kalau aku sendiri sih pertimbangannya itu kayak gini. Misalnya nih aku jual satu talenan. Modal awalnya itu modal modal awalnya nih. Nah, karya maksudnya kayak dari skillnya aku harus beberapa kali lebih dari modal modal benda-bendanya ini karena yang mahal itu ya skillnya kita terus juga kalau misalnya skill kalian bagus juga pasti bakalan nggak mungkin dinilai murah kan dan orang pun mau semahal apapun kalau misalnya memang bagus ya bakal dibeli gitu. Oke, jadi ini ya, apa namanya, eh, kalau kita pede dengan skill kita sudah semakin naik juga semakin pede naikin harga ya. Jadi kalau junior-junior itu jangan langsung tembak harga mahal ya, jangan kepedean juga. Harus step by step sabar dulu ya. Kalau harga itu mengikuti kemampuan dan mengikuti skill. Kenapa? Tapi kalau karyanya bagus, ya tembak mahal juga nggak apa-apa. Oke ya, asal pede ya dan yakin dia oke banget ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan Sadira. Dari Hazard 16 Atalah, kedepannya plan apa yang Kak Dira lakukan untuk kembangin karya
Kak Dira ini? Adakah niat membawa karya ini ke luar negeri? Wah, buat ekspor ya. Kalau buat ekspor tuh, aku sih mikirnya kalau misalnya buat sekarang karyanya ini lebih bersifat eksklusif ya. Jadi nggak Hmm, skala besar dan ya emang tetap dijaga buat nggak terlalu yang produksi massal. Karena nanti oke. akan menghilangkan uniknya ini sendiri. Oke. Jadi memang pertahankan keeksklusifannya itu ya. Tuh. Oke. Jadi Tapi nggak terbuka kemungkinan untuk membuka pesanan ke luar negeri juga kan ya? Yang eksklusif juga maksudnya. kalau kalau misalnya untuk terbuka ke luar negeri, ya aku aminkan ya, Amin, amin. Apalagi kan diaminkan. tinggalnya di Batam kan ya, pusat perdagangan tuh. Lokasinya oke juga. Oke, ada lagi nih. At 53_FLN, bagaimana cara agar bisnis tetap relevan dan disukai banyak orang dengan modal yang minim? Modal yang minim, bentar. Ada dua hal di sini. Tetap disukai orang, relevan, dan modalnya minim. Kalau menurutku sih, kita harus tahu dulu kemampuan kita itu di mana, biar kalau misalnya mau ngeluarin modal tuh juga di relate gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. kalau misalnya kayak kasusnya misalnya kayak aku gitu kan, aku pakai lebih ke skill. Nah, skillnya ini juga istilahnya itu modalnya itu bukan secara material, tapi lebih secara kayak waktu, terus tenaga yang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya biar relevan sih tetap menjadi diri sendiri ya, karena kalau misalnya kita coba mengikuti tren atau mengikuti apa namanya kayak mengikuti kemauannya orang secara terus-menerus, kitanya bakal capek dan Hmm. juga bisnis itu tuh buat keep in biar tetap berlangsung jangka panjang bakal bakal ini sih bakal maksudnya effortnya lebih banyak. Oke, jadi tetap ini ya, ya harus harus fleksibel tapi juga harus tidak terlalu menuruti kemampuan orang, lihat kemampuan kita juga ya, sebagaimana kita bisanya. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Oninanda 20, kiat apa saja supaya kita pede dengan hasil karya sehingga menghasilkan award atau rupiah. Nah ini ngomongin pede lagi nih. Kita merasanya udah makin jago nih, udah dari yang level 3 sekarang udah level 7 misal. Tapi gimana sih ngomongin orang kita itu udah naik loh. Gimana bisa pedenya? Kalau menurutku sih cara aku biar bisa ngebandingin karya sekarang sama karya yang dulu, terus orang bisa lihat perjalanannya gimana, di posting kita harus mengeksposur diri Hmm. kita di sosial media atau Hmm. di di online, atau kalau misalnya kita ketemu orang banyakin koneksi dan networking, ngobrolin gitu. Nah, Hmm. terus kalau zaman sekarang kan serba online ya, Instagram tuh benar-benar media yang efektif banget buat kita majang karya, istilahnya exhibition sendiri gitu. Iya ya, harus dimanfaatkan juga secara positif untuk jejak digital kita ya, dari yang karya masih biasa sampai karyanya yang udah maju ya. Menarik menarik ya. Nggak kebayang sih. Kebayangnya itu kayak Instagram tuh kayak ya kita kegiatan apa di-upload, tapi ternyata itu juga bisa jadi bentuk progres ya untuk melihat kemajuan kita ya. Oke, oke. Nah, satu lagi pertanyaan dari audiens sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari kami. Hmm? Bentar, ada lagi nggak pertanyaan? Sebentar. Dari aksal.d.r, ini kayaknya teman AHMS juga ya. Iya. Ke depan Sadira, Alasan ke depan Sadira pengen kolaborasi sama bidang bisnis lain nggak? Oh, ini kayaknya pengen kolaborasi juga sama Sadira. Kalau bayangannya Sadira kolaborasi bisnis tuh kayak gimana contohnya yang bisa ditawarkan ke teman-teman lain lah. kalau misalnya buat kolaborasi sih, aku kayaknya nggak menutup kemungkinan ya. Maksudnya kayak hal ini tuh lebih fleksibel dan juga
kalau misalnya ada yang mau kolaborasi bareng, aku terbuka untuk siapapun gitu. Dan nggak mesti medianya nggak mesti talentan gitu, bisa fashion, bisa juga kayak misalnya alat-alat tertentu gitu. Oke, jadi terbuka ya dengan kolaborasi ini. Sahabat-sahabat yang lagi nonton, kalau punya ide ini, siapa tahu jodoh nih sama Sadira, jualan bareng menghasilkan duit bersama. Nah, balik nih ke topik sebelumnya, ngomongin bisnis kreatif ini kan tema-tema sebelumnya di AHMB Student itu juga tentang kreativitas, tentang kewirausahaan ya waktu itu. Nah, Sadira boleh diceritain nggak sih waktu ikut AHMB Student itu kayak gimana waktu itu? 2 years ago ya, 2 tahun yang lalu, nggak kerasa ya? Iya, wah pas banget ini awal Agustus ya. Iya ya. Gimana Jadi ceritanya tuh? wah kalau diingat-ingat lagi sih emang benar-benar kayak ini ya kayak kangen ya istilahnya. Jadi aku tuh ikut AHMBS tuh setelah setelah 2 tahun berkarya ya, 2 tahun berbisnis, pas banget momentumnya juga. Nah, jadi aku ikut tingkat regional dulu, seleksi di Kepri, terus setelah melalui seleksi menulis karya tulis bisnis dan presentasi juga, alhasil alhamdulillah maju ke tingkat nasional kan ke Jakarta gitu. Dan seru sih menurutku kayak pengalamannya tuh benar-benar pengen ngulang kalau bisa. Seru ya, banyak yang bilang gitu. Iya, iya, iya. Apa sih yang paling berkesan salah satunya? Paling berkesan itu waktu aku presentasi pertama sama waktu timing presentasi 6 besar. Jadi waktu presentasi pertama itu jurinya nanyain terus kan, ini progresnya gimana. Terus sempat juga kayak beneran nggak sih kalau talenan ini tuh kamu yang bikin gitu. Terus wah karena ditantang seperti ini, karena aku juga orang yang suka tantangan, jadi ya udah I catch it gitu. Jadinya setelah selesai presentasi, aku langsung keluar dan aku langsung gelar kayak tempat gitu buat ngelukis langsung secara live wajah-wajah para jurinya. Wah, itu beneran kayak jadi daya tarik ya, makanya jadi salah satu pemenang ya. Gitu ya. Nah, setelah ikut AHMB Student ya, dan AHMB Student itu sudah waktu Sadira itu udah 16 tahun ya. Sekarang udah mau memasuki tahun ke-18. Nanti kita akan bahas juga nih yang tahun ini bentuknya bagaimana. Dan apa sih yang teman-teman dan juga khususnya Sadira ya, setelah ikut AHMB itu adakah life changing experience atau mungkin mindset yang berubah? Itu gimana Sadira? Kalau dulu tuh aku mikirnya kayak bisnis tuh ya udah sekedar bisnis dan kita bikin terus kita dapat cuan gitu kan. Tapi makin lama setelah aku ikut AMBS ini aku jadi kayak oh ternyata entrepreneurship itu begini, ada alurnya, terus ada business plan yang harus diikutin, ada hal-hal yang istilahnya strategi yang harus kita bikin gitu. Dan buat aku sih lebih melek aja gitu kayak ada hal-hal yang harus dipisah, ada yang harus di manage sedemikian rupa biar bisnis tetap keep going. Oke, jadi memang memberikan pengalaman dan ilmu baru untuk Sadira dan teman-teman ya di AHMB Student ini. Dan ini AHMB Student ini ya, kalau boleh cerita sedikit Sadira, kita memasuki tahun 18 dan tenang aja, bukan berarti adanya pandemi kreativitas kita berakhir. AHMBS tetap jalan, AHMB Student tetap berkreasi dan mengadaptasi diri di masa ini dengan tema semuanya online. Jadi nanti akan ada akan ada seleksi dari regional di area main dealer sampai tingkat nasional. Nah, nanti teman-teman terus pantau Sahabat Satu Hati dan juga terus pantau info-info dari dealer Honda di daerah teman-teman masing-masing. Info ini nanti akan ada podcast banyak soal AHMB Student, nanti bisa daftar ya. Paling nggak lombanya itu di bulan September seleksi regionalnya. Nanti Sadira bantu info ke teman-teman ya.
Nah, kalau kalau biar semangat nih dikasih ajakan, ngasih pesan ajakan nih buat ikut AHMB Student, Sadira. Jadi buat pesanku buat teman-teman yang tahun ini bakal ikutan HMBS, kalau bisa sih benar-benar persiapkan diri, persiapkan segala sesuatunya tentang bisnisnya, progresnya dipantau dari awal sampai sekarang. Terus juga jangan lupa buat bikin karya tulis sebagus mungkin, se apa ya, maksudnya tuh progresnya tuh ditampilkan gitu. Dan juga jangan sampai melewatkan AHMBS karena kegiatan ini tuh benar-benar kayak aku ngerasa banget ini tuh berpengaruh sama mindset dan cara pikir, dan juga yang nggak kalah nggak kalah serunya, teman-teman yang didapat dari AHMBS itu juga orang-orang yang keren. Jadi jangan takut buat ngecoba apply di AHMBS. Iya, ya. Dan thank you Sadira yang sudah ngajak. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini dari berbagai bidang kita kasih ke teman-teman. Jadi tahun ini kita buka kesempatan untuk teman-teman memberikan karya tulis dalam bidang pendidikan, lingkungan, ekonomi, kesehatan, juga inovasi teknologi. Jadi lebih banyak nih. Pendidikan juga sama kebudayaan juga. Jadi teman-teman apapun bidangnya bisa berkesempatan untuk explore di sini. Nah, ngomongin kembali nih soal ide bisnis kreatif tadi, ada juga nggak pesan dari Sadira gimana sih buat teman-teman itu stay kreatif ya, terus stay kreatif dan mampu berinovasi. Pesan yang mau disampaikan Sadira gimana? Kalau pesan dari aku, pokoknya kerjain aja terus, mau hasilnya bagus, mau hasilnya jelek, itu adalah bagian dari perjalanan teman-teman. Terus pokoknya jangan pernah berhenti, tetap konsisten, dan kalau bisa sih kayak kita tuh memperhatikan perjalanan kita di awal sampai hari ini gitu, biar terasa oh iya ternyata ada ya perubahannya gitu, dan ada perkembangan dari karya atau yang udah kita bikin. Dan juga jangan lupa buat kalau aku sangat menyarankan untuk ngeposting karya atau Posting karya, share karya-karya kalian, teman-teman. Latih diri untuk pede, karena kalau misalnya kita nggak nge-share atau kita nggak ngobrol sama orang, ya siapa yang tahu kalau misalnya kita bikin karya gitu. Oke. Nah, kalau Sadira sendiri ini dalam menampilkan karya-karyanya ini di media apa aja sih selain Instagram? Kalau aku sih media utama tetap Instagram ya, cuma kadang-kadang juga di Facebook, cuma jarang sih ya. Lebih banyak di Instagramnya, boleh diceritain akun khususnya yang bisnisnya? Namanya apa? Kalau akun bisnisku itu namanya Sauliat. Oh, Sauliat ya. Sauliat. Nanti teman-teman juga bisa lihat di situ contoh karya-karya dari Sadira yang sudah sukses dijual dan juga sukses dinikmati banyak penikmat seni nih. Nah, Sadira, ini kayaknya pertanyaan makin nambah banyak. Kayaknya kalau nggak dibacain lagi bakalan komplain. Boleh lagi ya ditanyakan beberapa ya. Ini dari KBA Cidadap Eco Village nih. Kadang sebagian orang rada gengsi untuk memulai bisnis. Bagaimana solusinya? Gengsi lah, biasanya kelihatan berwibawa biasa gitu, terus tiba-tiba harus jualan, nawar-nawarin gitu kan kadang malu ya. Kalau dari Sadira gimana? Malu nggak nawarin bisnisnya? Atau alami orang datang karena lihat karyanya Sadira? Jadi mungkin ini balik ke track record awal ya. Aku itu waktu awal SMP gitu, aku seneng banget. Emang anaknya pede banget ya, aku juga nggak tahu. Aku seneng banget buat nawar-nawarin sesuatu yang aku jual. Dulu itu aku sempet jualan kayak keripik pedes Maici. Nah itu aku tawarin langsung kayak memang kayak dagang ya. Bener-bener keliling sekolah, terus ya dia ngejek ya bodo amat aja gitu, kayak ya kan gue yang dapet duit, kenapa harus lo yang bermasalah gitu loh. Iya. Terus nggak pernah malu ya, intinya jangan malu ya. Jangan pernah malu. Betul. Oke, terus tawarkan dan terus berkarya. Karena juga
kalau marketing itu sebenarnya tergantung kitanya. Kalau misalnya kitanya pede, terus kita juga berhasil ngebalut ngebalut sebuah konten promosi itu menjadi sesuatu yang menarik, ya orang juga bakal datang sendiri ke kita gitu. Oke. Nah ini satu lagi nih dari kayaknya alumni HMBS juga nih dari Hikam. Halo. Sebentar. Mana tadi Hikam? Bisnis Sadira unik. Sejauh ini sudah ada kompetitor belum sih? Dan bagaimana analisa SWOT-nya terhadap kompetitor? Wah ini udah mau disidang lomba kayaknya ya. Wah ini kayaknya berasa ke presentasi 6 besar kemarin deh. Gimana nih, udah ada kompetitornya belum? Kalau misalnya masalah kompetitor pasti ada ya, pasti ada. Tapi gimana cara kita buat mempertahankan keunikan kita sendiri? Karena kalau menurut aku sih, aku tuh ngebikin karya lukisannya ini nggak yang plek-plek banget gitu loh. Jadi ada ide, ada pemikiran, ada hasil yang istilahnya konsep sendiri gitu. Buat buat dituangkan di karya tersebut. Jadi kalau misalnya orang minta bikinin foto tuh misalnya, nah aku nggak taruh fotonya benar-benar foto aja di situ, tapi ada sentuhan-sentuhan yang lain agar tetap original itu karyaku gitu. Oke, jadi pede aja ya, maupun mau ada kompetitor banyak, tetap jalan aja, tetap pede aja untuk berkarya dengan menampilkan keunikan dan karakter sendiri. Oke, masih ada lagi nih dari @Rahel Asni. Ini agak beda tapi juga dalam juga nih. Mungkin juga bisa menjadi inspirasi juga. Apakah hal yang paling berkesan dalam hidup kakak yang paling kakak ingat? Ini romantis ya pertanyaannya. Hal yang paling berkesan itu aku banyak banget sih kayaknya. Salah satunya sih HMBS ini, karena menurutku di sini tuh benar-benar aku tuh ngeluarin semua kemampuan dari public speaking yang udah dulunya sering diasah kayak MC gitu kan. Terus juga jualan, dan kayak aku ngerasa wah ini jalan ninja banget. Cuma yang benar-benar harus dilatih tantangannya itu adalah di segi bisnis. Nah itu satu. Terus yang kedua itu ketika aku bisa berhasil menjual karya yang istilahnya itu kan nggak semua orang tuh punya selera yang ekspresif gitu ya. Nggak semua orang suka yang goresannya tuh kasar atau goresannya tuh rada keras gitu strokes-nya. Dan cenderung orang tuh kan rata-rata sukanya realis. Tapi aku seneng kalau misalnya orang terima lukisan aku apa adanya, karena ya emang seperti itulah karyaku dan seperti itulah goresan yang aku ciptakan gitu. Jadi nggak mesti yang harus nuntut ini itu, maksudnya yang lebih yang lebih sesuai maunya mereka gitu. Padahal yang berkarya kan dari aku gitu sih. Itu kalau diambil jadi quote jadi romantis ya. Ambillah goresanku apa adanya ya. Iya. Bisa Kak Sani, bisa. Jadi kalimat romantis ya. Oke. Dan ini sebelum kita mengakhiri, perlu diingetin lagi bahwa Sadira ini juga mahasiswi seni rupa ITB ya, dan nggak mudah untuk masuk ke sana nih. Dengan segala Sadira yang sudah capai di masa muda, sudah bisa berkreasi dengan bisnis. Apa sih mimpi-mimpi Sadira yang sudah mau di-plan berikutnya lah setelah ini? Kalau plan untuk 5 tahun ke depan mungkin ya. tapi aku mikirnya kayak semoga diaminkan gitu ya. Aku pengen banget bisa residensi ke luar, terus bisa maksudnya tuh bisa kolaborasi sama seniman gitu. Terus juga bisa bisa berpameran. Dan Amin. Aku sih karena pengen juga ke arah maksudnya tuh masih yang berkutat sama seni dan penjualannya, suatu saat semoga bisa punya galeri sendiri. Amin. Amin. Ini yang nonton mengaminkan semua nih, baik yang online dan offline. Semuanya mengaminkan yang lagi nonton.
Oke, Sadira, thank you so much. Terima kasih sudah berbagi di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Sahabat. Semoga menjadi inspirasi teman-teman dan menjadi semangat untuk ikutan AHB Student juga ya, Sadira ya. Betul. Betul, oke. Dan jangan lupa setiap Kamis kita dari bulan September hingga Oktober itu ada banyak alumni-alumni AHBS yang keren-keren yang teman-teman bisa saksikan dan nggak cuma di level nasional aja di Sahabat Satu Hati, tapi di area main dealer di semua provinsi di Indonesia juga ada podcastnya nanti yang bisa teman-teman saksikan di IG Live. Itu bakalan keren banget, bisa mendapatkan inspirasi, ilmu, dan juga semangat untuk mengikuti AHMB Student. Sekali lagi, thank you Sadira, semoga sukses terus berkreatif. Amin. Dan semoga dari yang nonton ini juga terinspirasi untuk langsung nggak cuma wacana, nggak cuma rebahan doang, tapi akhirnya berbisnis, menghasilkan karya. Sadira, thank you. Semoga sukses. Salam satu hati. Sampai Amin. jumpa ya. Assalamualaikum. Dadah, Waalaikumsalam.